Bang Ucok, jadi saya melihat 29 November, kemudian di balik kegagahan kamu dalam bersuara dan lantangnya kamu menyimpan masa-masa kelam dan kesedihan juga. Dan tampilan yang terlihat di sini sebenarnya aku merasakan masa kecil yang berantakan. Saya memastikan dengan jelas kamu juga melewati masa-masa yang kurang baik yang berhubungan dengan pernikahan. Kegagalan pernikahan, gagal, dan gagal lagi. Apakah itu betul? Ya, benar. Tapi saya turut bersimpati juga, dan simpatinya saya juga. Saya merasakan di sini kamu terjerat ilmu yang sesuatu yang aneh. Mungkin saya juga belum mengerti ya kondisi kejiwaan kamu ketika kamu masuk ke dalam ilmu tersebut tuh seperti apa. Tapi saya hanya menggambarkan sebuah pisau dan saling cross satu sama lain. Jadi saling menyilang satu sama lain pisaunya. Artinya ini membahayakan kamu. Saya mencium ada ilmu magis yang sempat pernah dipelajari atau tersentuh atau tercebur di sini. Bang Ucok? Iya. Waktu itu di Medan, saya kelas 1 SMP, ada permasalahan antara dua kampung. Perselisihan silih paham. Kebetulan ayah saya dikeroyok sekitar 15 orang. Cuman ayah saya sih nggak terlalu maksudnya nggak terlalu sakit dia. Cuman namanya dikeroyok pasti dong kita merasa antara ayah sama anak. Jadi di waktu saya mau balas dendam, saya kan masih kelas 1 SMP. Rasanya nggak mungkin melawan sekitar 15 orang. Curhat beberapa hari sama teman. Kemudian teman ngasih solusi, kamu menuntut ilmu kebal aja. Saya tahu jaringannya ke daerah mana. Kebetulan saya di Medan masih daerah pelosok, bukan perkotaan, masih daerah. Dengan akhir cerita, teman ngasih jalan ketemu saya dengan guru yang dituju. Apapun caranya, saya harus memiliki ilmu itu karena saya ingin balas dendam. Setelah ketemu, akhirnya saya diterima sebagai murid. Guru yang saya cari itu, tepatnya itu di suatu hutan. Mungkin masih sangat jarang orang. Akhirnya saya berguru. Proses waktu, niat itu ilmu yang saya miliki, saya udah kebal saat itu ya. Dan udah saya tes, saya pamerkan sama teman-teman. Apalagi banyak anak-anak itu saya ajak bagaimana caranya saya supaya banyak yang ikut ataupun saya bawa belajar supaya bisa balas dendam saya. Akhirnya sudah berniat kami mau balas dendam, ada sekitar 5 orang ya yang udah saya akui lah jago lah dia. Udah saya ajarin sesedikit dengan itu. Akhirnya di waktu mau balas dendam, kami cari tahu yang maksudnya yang mau dihajar lah katakan ya, sekitar 15 orang lebih ini. Rupanya ilmu dia lebih jago lagi. Yang saya miliki itu dendamnya dia tahan ditusuk lagi pakai yang runcing. Iya, saya nggak tahan. Akhirnya dengan konsultasi dengan teman-teman, ini udah 3 tahunan ya kejadian. Dengan beberapa bulan kemudian kami disuruh saya konsultasi cari guru yang lebih jago. Sekitar 5 tahun saya dapat guru yang lebih jago. Saya anggaplah lebih jago. Jadi udah 2 guru saya. Setelah saya miliki guru itu, pantangannya itu jangan makan pisang di satu tempat yang sama dengan waktu yang sama. Karena ketemu dengan teman-teman lama, saking asiknya, saya nggak sadar saya makan lebih dari 3. Malam harinya, saya diserang sesosok makhluk. Wanita? Wanita.
dia mah seram banget. Yang awalnya seram banget datangnya. Sampai saya tidak bisa bernapas, berat. Saya baca ayat suci ya. Dia pergi. Setelah pergi dia, begitu saya tidur lagi, datang lagi. Segitu. Jadi yang ketiga kalinya saya nggak tidur lagi. Karena kalau saya tidur, dia datang lagi. 2 wanita? Satu duluan. Berbeda waktu. Berbeda waktu? Berbeda waktu. Oke. Ya, 1 wanita berbeda waktu datang. Itu yang jelek.